لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga di hari yang Allah muliakan ini, Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita berjumpa dengan sebuah hari yang sangat mulia, penghulu di antara 10 hari-hari yang Allah ciptakan. Di mana pada hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ati mukaffiratun lima bainahuma. Antara salat Jumat itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Begitu pula kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini Allah masih mengizinkan kita hidup di bulan yang Allah cintai, yakni bulan suci Ramadan. Ada begitu banyak manusia yang berharap, menangis bercucuran air matanya agar dia diizinkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tetapi yang Allah pilih adalah kita semua ini, jemaah sekalian dirahmati Allah. Telah banyak kita dengar dan banyak kita saksikan. Ada begitu banyak orang meninggal dunia menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Bahkan di sebuah kompleks sebelum masuk bulan suci Ramadan, 3 orang meninggal dunia. Bahkan ada yang niatnya hanya ingin menjenguk keluarganya yang sakit di rumah sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia meninggal dunia di rumah sakit, sementara yang dia jenguk masih hidup hingga hari ini. Mertua saya, jemaah sekalian rahmati Allah, satu hari Ramadan dia masih sempat berpuasa, tapi 5 hari kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertubi-tubi berita kematian kita dengarkan. Ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang masih hidup, bahwa kita juga suatu saat nanti akan kembali menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang kita kerjakan di permukaan bumi. Karena kita semua ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa saja yang ada di permukaan bumi dan apa saja yang ada di langit, milik Allah. Allah lah pemilik sejati. Bahkan ketika kita di setiap kali selesai melaksanakan sholat, salah satu sunnah Rasulullah SAW kita baca ayat kursi. Di ayat kursi itu kita membaca, setiap sholat kita baca, selesai sholat kita baca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, engkau saja ya Allah pemilik sejati segala apa yang ada di dunia. Orang tua kita di rumah, bapak kita di rumah, anak kita, istri kita,
bukan milik kita. Jabatan kita bukan milik kita, jamaah sekalian, milik Allah. Karena itu ketika kita terkena musibah, kita dianjurkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah, dan Allah punya hak untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang beriman harus yakin bahwa apa saja yang Allah takdirkan, apa saja yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik. Kita punya keinginan oleh Allah karena Allah alimun hakim. Dia maha tahu, maha bijaksana. Dia tidak akan mungkin keliru menentukan segala sesuatu. Karena apa saja yang terjadi terhadap diri kita jauh sekali rahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada apapun yang akan menimpa diri kita kecuali apa yang Allah takdirkan, kecuali apa yang Allah tuliskan, kecuali apa yang Allah tetapkan. Maka orang beriman la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di qalbunya bahwa ada yang lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Berat berkali-kali berat, sedih berkali-kali sedih ketika kita ditinggal dengan keluarga yang kita cintai. Tetapi kita perlu memahami jamaah sekalian rahmati Allah, yang memanggilnya adalah zat yang memilikinya, yang memanggilnya adalah zat yang paling mencintainya. Tidak ada yang mencintai kita melebihi Allah, tidak ada yang mengasihi kita melebihi Allah, tidak ada yang tahu apa yang terbaik untuk kita melebihi zat yang telah menciptakan kita. Maka kita harus membenarkan kalbu kita, berat berkali-kali berat. Karena itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika orang beriman ditimpa musibah lalu dia berkata, alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Apa saja yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Yang memanggilnya adalah zat yang paling mencintainya, jamaah sekalian rahmati Allah. Maka kita lepaskan dengan ikhlas dan kita doakan. Kita doakan jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang masih hidup, berita kematian yang kita baca di koran, kita dengar, kita lihat di televisi adalah peringatan dari Allah agar kita bersegera untuk beramal soleh. Di akhir zaman ini kata Rasulullah, balighu fil amali fitanan. Semestinya ketika engkau menyaksikan banyak orang di kalangan kalian meninggal dunia berbondong-bondong, bertubi-tubi berita kematian, maka semestinya engkau berlomba-lomba untuk beramal soleh, bukan berlomba-lomba untuk berbangga-bangga di jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan ini adalah bulan yang Allah cintai. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang Allah cintai, tidak ada hari-hari yang Allah lebih sukai, tidak ada hari-hari yang Allah mencintai amal-amal yang kita kerjakan melebihi cintanya Allah kepada orang-orang yang berlomba-lomba berfastabiqul khairat di bulan Ramadan. Sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, amal itu adalah amal yang paling Allah cintai, jemaah sekalian ya Allah. Maka kita jangan menganggap bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain yang kita lewatkan begitu saja tanpa mengisinya dengan amal soleh. Karena
Amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah amal yang paling Allah cintai, paling Allah sukai, paling Allah ridhoi. Bayangkan kata baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Mampatara sa'iman," siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa orang yang berpuasa itu. Maka ada orang yang di bulan Ramadan ini 1 hari dia berpuasa, akan tetapi dicatat oleh Allah 100 hari. Kenapa jemaah sekalian rahmati Allah? Ada 100 orang yang dia berikan buka puasa. Bagi kita ini sederhana, bagi kita ini kecil, tetapi amal-amal kecil di bulan suci Ramadan itu adalah amal-amal yang paling Allah cintai. Maka bagi kita yang masih hidup, mari jamaah sekalian rahmati Allah, karena kebiasaan orang-orang, sebagian orang-orang Indonesia memasuki akhir bulan suci Ramadan, dia sudah mulai malas sholat berjamaah di masjid, dia sudah mulai malas membaca Al-Quran, dia sudah mulai malas untuk mendatangi sholat tarawih. Padahal di akhir-akhir bulan suci Ramadan disitulah puncaknya, sampai orang yang dijamin masuk surga, orang yang diharamkan baginya neraka. 10 terakhir bulan suci Ramadan, dia sudah tidak tidur lagi di rumahnya. Di mana dia? Dia iqam, jamaah sekalian rahmati Allah, di masjid. Dan nanti di hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW baru kembali dia ke rumahnya. Betapa berharganya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka mari kita kuatkan niat kita kembali, kuatkan jihad kita, kita bersungguh-sungguh, kita berjihad bersungguh-sungguh mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang paling baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa dzikrullahi azza wa jalla wa akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.